Per definisi, kita katakan seseorang itu terdiagnosa pulmonal hipertensi atau PH adalah apabila didapatkan tekanan rata arteri paru lebih dari 20 mm merkuri. Tapi pemeriksaan tekanan arteri paru itu tidak sama seperti kalau kita mengukur tekanan darah di tangan yang alatnya bisa dipasang di tangan kemudian kita ukur tekanannya. Untuk pengukuran tekanan arteri paru itu harus dilakukan melalui suatu tindakan yang namanya right heart catheterization. Jadi kita memasukkan kateter dari pembuluh darah untuk kemudian dimasukkan hingga pembuluh darah arteri paru, kemudian kita ukur tekanannya. Kalau tekanan rata-ratanya lebih dari 20 mm merkuri, maka kita akan diagnosa pasien itu sebagai suatu pulmonal hipertensi. PH itu dibagi menjadi 5 kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dan masing-masing kelompok ini menjadi penyebab PH yang bermacam-macam. Kelompok 1 adalah pulmonal arterial hypertension. Kelompok 2 adalah PH yang diakibatkan oleh karena penyakit jantung sebelah kiri. Kemudian yang tipe 3 adalah PH karena penyakit paru. Tipe 4 adalah PH yang diakibatkan oleh karena adanya obstruksi dari pembuluh darah kecil paru. Kemudian yang kelima adalah PH yang diakibatkan oleh karena mekanisme yang tidak diketahui atau multifaktorial. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus pada PH tipe 1 yang diakibatkan oleh karena adalah adanya congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan. Padahal sebenarnya PH tipe 1 sendiri itu tidak cuma penyebabnya adalah PJB saja, jadi banyak sekali penyebab PH tipe 1, tapi kali ini kita membahasnya terkait penyakit jantung bawaan. Kunci dari pencegahan dan pengobatan PH adalah diagnosis yang baik. Semakin kita mampu mendeteksi secara dini faktor resiko yang bisa menyebabkan PH, maka kita itu bisa mencegah terjadinya PH. Tetapi apabila PH itu sudah terjadi, kalaupun PH itu sudah terjadi, diagnostik yang baik, diagnostik yang prompt itu juga diperlukan untuk mencegah progresivitas dari PH. Tadi kan kalimat pertamanya adalah PH adalah sesuatu penyakit yang sifatnya progresif. Jadi kalaupun memang kita tidak bisa mencegah terjadinya PH dan PH itu sudah terjadi, kalau kita mampu mendiagnosa lebih baik lagi terkait penyebab PH-nya, maka progresivitas itu akan bisa dicegah. Kalau progresivitas bisa dicegah, maka nanti tata laksananya pun juga akan bisa lebih baik, yang pada akhirnya nanti akan menurunkan morbiditas dan mortalitas. Kenapa sih kok deteksi dini di sini itu ditekankan dan diagnosis yang baik ditekankan? Karena secara klinis, PH itu kalau dia masih fase awal, itu gejala dan keluhan PH itu sangat tidak spesifik. Karena dia nyaru dengan kondisi yang diakibatkan oleh penyakit lainnya. Contohnya, pada gejala awal PH itu keluhannya adalah dyspnea on effort, dyspnea on exertion. Jadi dia sesak nafas pada saat beraktivitas. Kelelahan yang mudah lelah atau mudah capek. Kemudian adanya takikardi atau palpitasi hingga pingsan. Ini kan gejala yang nggak khas hanya dimiliki oleh PH. Penyakit lain juga bisa menyebabkan keluhan yang seperti ini. Sehingga kalau kita tidak melakukan diagnosa dini, deteksi dini, maka gejala awal PH ini akan jatuh ke kondisi yang lebih berat lagi. Nah, kalau misalnya gejalanya sudah muncul lebih berat, biasanya dia sudah lebih sulit untuk kita lakukan tata laksana. Bagaimana cara mendiagnosa PH? Sama seperti cara kita mendiagnosa yang lain. Semuanya diawali dari setelah keluhan dan gejala, kita tambahkan dengan adanya physical examination. Yang harus kita cari dari physical examination untuk mendiagnosa suatu PH adalah tanda utama dari PH. Apa saja tanda utama dari PH? Yang pertama adalah kalau kita temukan suatu kondisi cyanosis, baik itu sentral ataupun periferal, di pikiran kita yang pertama, oh mungkin ini pulmonal hipertensi. Itu dulu, apapun sebabnya mungkin dia jatuh dalam kondisi pulmonal hipertensi. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop dengan baik-baik. Kita dengarkan ada atau tidaknya suara komponen pulmonal yang mengeras. Jadi pada kondisi PH biasanya kalau kita dengarkan dengan stetoskop di area katup pulmonal itu biasanya suaranya lebih kencang daripada suara komponen aortanya. Kadang kita juga bisa mendengarkan suatu suara S3 atau murmur tricuspid regurgitasi atau murmur diastolik dari pulmonar regurgitasi.
Kemudian setelah kita mencari tanda dari pH itu sendiri, kita cari tanda ada atau tidaknya gagal jantung kanan, baik yang backward maupun yang forward. Tanda gagal jantung kanan yang backward adalah adanya GVP yang meningkat, kemudian adanya asites, perut yang membesar, kemudian adanya edema perifer. Sementara tanda gagal jantung kanan yang forward biasanya dia ada akralnya dingin, cool extremities, poor perfusion, kemudian CRT-nya kalau kita lihat capillary refill time-nya memanjang. Jadi dia tanda dari forward failure. Jadi kalau kita mencari dan menemukan ada tanda dari pH, ada tanda gagal dari jantung kanan, maka kita patut mencurigai bahwa pasien ini jatuh dalam kondisi pH. Nah, kalau di perifer pasti ada yang namanya pemeriksaan elektrokardiografi. Merupakan pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan di mana saja asalkan dia punya mesin ECG-nya. Kalau dari pemeriksaan ekokardiografi kita dapatkan adanya right axis deviation, kemudian adanya right ventricle hypertrophy yang ditandai rasio dari R per S di lead V1 lebih dari 1, kemudian ada tanda RV strain atau adanya ST depresi T inversi di komponen ventricle kanan di V1 V2, maka kita sudah high suspicion bahwa pasien ini jatuh dalam kondisi pH. Mungkin sudah pH karena sudah terjadi RVH dan RV strain. Kemudian foto ronsen di mana kecurigaan pasien tersebut jatuh dalam kondisi pH akan semakin tinggi apabila didapatkan pinggang jantung yang menghilang akibat dilatasi dari arteri pulmonal, kemudian adanya apex yang terangkat, apex jantung yang terangkat, kemudian kalau dari foto ronsen dari proyeksi lateral didapatkan RV-nya mendekat dinding dada anterior yang menandakan adanya RV enlargement, dan ada inverted comma sign atau Pruntree appearance yang menggambarkan bahwa memang terjadi pulmonal hipertensi di sini. Nah, kalau teman-teman sekalian di perifer menemukan keluhan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang sederhana ke arah suatu pH, maka jangan menunda untuk dikonsulkan ke kardiologis. Karena yang pertama yang akan dilakukan kardiologis untuk mengkonfirmasi apakah benar ini suatu pulmonal hipertensi atau tidak adalah dari ekokardiografi. Dari ekokardiografi itu merupakan pemeriksaan utama pertama yang bisa kita lihat, kita pakai untuk menentukan apakah ini memang ada probability of pH dengan cara penghitungan kuantitatif. Mungkin teman-teman di sini yang sudah pernah belajar eko, yang kita lihat adalah tanda utamanya adalah ada atau tidaknya tricuspid regurgitasi. Nah, nanti dari tricuspid regurgitasi ini kita nilai berapa velocity-nya. Kemudian dari velocity ini kita bisa klasifikasikan apakah dia low, intermediate, atau high. Sambil dicari tanda-tanda adanya pulmonal hipertensi yang lainnya seperti RARV dilatasi, kemudian adanya septum ventricle yang bulging ke arah kiri yang menandakan RV pressure-nya tinggi. Kemudian berapa fungsi ventrikel kanannya melalui tapse. Jadi tanda-tanda itu nanti dicari secara kuantitatif dari eko untuk menegakkan probabilitas dari pH. Tapi tetap diagnosa pasti atau gold standar dari pulmonal hipertensi adalah kita lakukan angiografi atau right heart catheterization, di mana kita masukkan kateter. Ini kebetulan kateter ini kita masukkan lewat jugularis. Jadi kita masukkan ke PA, kemudian kita lihat tekanan di paru-parunya. Nah, selain kita melihat ukuran tekanan paru-paru dari tekanan paru-parunya dari kateterisasi, juga bisa kita tentukan bagaimana resistensinya. Jadi dia pH, kemudian kita lihat apakah pH-nya ini high resistant atau low resistant. Artinya kalau dia high resistant, maka kita harus memberikan terapi PA dilator supaya resistensinya turun. Karena salah satu cara untuk melakukan tata laksana pH adalah dengan kita menurunkan pulmonary vascular resistance. Jadi selain mengukur berapa tekanan rata dari arteri parunya, kita juga bisa mengukur resistensi parunya. Nah, pH itu bisa terjadi tidak hanya pada dewasa, tapi
pada bayi dan anak-anak juga bisa terjadi pH. Tetapi terkadang etiologi penyebab dari pH pada bayi, anak maupun dewasa itu berbeda. Di mana pada bayi biasanya penyebab pH tersering adalah adanya primary pulmonary hypertension, jadi PPHN. Sementara kalau pada anak itu biasanya yang paling sering menyebabkan pH adalah adanya suatu congenital heart disease, congenital penyakit jantung bawaan. Sementara kalau pada dewasa penyebab pH-nya banyak sekali. Jadi dari 5 tipe itu bisa karena PJB, bisa karena kongenital, bisa karena penyakit jantung dapatan seperti penyakit katup jantung kiri, bisa juga penyakit paru obstruktif kronik, bisa juga penyakit-penyakit lainnya. Jadi penyebab pH pada pasien dewasa itu sangat banyak. Sementara pada anak dan bayi biasanya lebih karena suatu congenital disease.